Umat Islam ini harus melek politik, dan politik kekuasaan dalam Islam itu harus menjadi sarana alat untuk memenangkan Islam. Makanya Allah mengajarkan doa kepada Rasulullah SAW. Ya Allah Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat mana saja dengan cara yang benar, dan keluarkan aku dari masalah apa saja dengan cara yang benar, dan jadikanlah untukku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong agama ini. Amin ya Rabbal. Jadi kekuasaan dalam Islam itu bukan untuk sombong. Kekuasaan dalam Islam itu bukan untuk eksploitasi, bukan untuk mendiskriminasi, bukan untuk menginjak-injak martabat kemanusiaan, dan bukan untuk merusak alam semesta dunia ini, tapi untuk menegakkan dan melindungi eksistensi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemimpin dalam Islam sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah itu mempersatukan umat, mempersatukan kabilah, mempersatukan suku-suku, bukan malah memecah belah. Yang satu diangkat, yang lain diinjak, yang satu dipuji, yang satu dicaci, yang satu diberikan fasilitas jabatan, yang satu dikeringkan, tidak dikasih apa-apa. Yang satu diberikan fasilitas izin ini mudah gampang. Yang rakyat kalau mau berdagang, mau berusaha susah, digusur mulu sama satpol. Ya, Masya Allah ya. Tertibkan boleh menertibkan, tapi harus dengan baik, harus diberikan tempat yang layak supaya rakyat kecil ini bisa dagang. Insya Allah. Inilah spirit dari surah Ali Imran ayat 103. Apa Ali Imran 103? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina bikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tapi yang rahmati Allah, penyakit umat Islam sekarang, kenapa kita tidak berdaya secara ekonomi? Kenapa tidak kita berdaulat secara politik? Kenapa kekuatan Islam di negeri ini dibonsai, kecil, dan diremehkan? Mereka tidak ingin umat Islam ini besar. Mereka tidak ingin umat Islam ini kuat. Mereka tidak ingin umat Islam ini menentukan arah politik, ekonomi dalam berbangsa dan bernegara. Umat Islam cuma dikasih recehan, dikasih isu pinggiran, dan itu untuk memecah belah, mengadu domba supaya umat Islam ini lemah. Mari kita bersatu. Kalau kita bersatu, Islam akan jaya. Kalau kita bersatu, kekuatan ekonomi dan politik ada di tangan umat Islam, maka kita bisa mensejahterakan mayoritas dari bangsa dan republik ini, insya Allah. Yang terakhir, pemimpin yang baik, pemimpin yang sukses dalam Islam itu adalah sukses mengkader calon-calon pemimpin berikutnya. Mereka tumbuh dari kecil seperti pohon, tanaman, tunasnya tumbuh menjadi batang, menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi menjulang tinggi, sehingga tanaman yang ditanam itu membuat kagum orang-orang yang menanam benih itu. Jadi Rasulullah akan bangga dengan kita. Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita manakala kita berhasil membangun peradaban Islam ini dengan baik, berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin Islam yang unggul, yang berkualitas, yang adil, yang amanah, yang jujur, maka Rasulullah yu'jibuz zurra'. Rasulullah akan bangga dengan kita. Insya Allah kita umat Rasulullah akan bangkit menuju persatuan, menjemput kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadaratul mukarramin, para tokoh, para alim ulama, para asatiz, Ketua Umum Yayasan Masjid Al-Muhajirin Bahari beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu, para jamaah haji dan calon-calon haji, amin. Amin. Ya Rabbal. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah. Dialah yang mengizinkan kita, Dialah yang memberikan kita karunia kesehatan, Dialah yang memberikan kita hati dan kalbu kita sehat, badan kita sehat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ini bersama ini menuntut ilmu sebagaimana perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka masuklah. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, masuk, ambil minum, ambil bekal, ambil berkatnya sekalian. Halo, Assalamualaikum. Kalau ada kopi, keluarin kopinya. Ada snack, keluarin snacknya. Itu bonus. Tapi kita hadir di majelis ilmu, apalagi majelis ilmu itu membahas keagungan, kebesaran dan kemuliaan Rasul akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah merupakan taman surga yang kita rindukan sebelum nanti kita masuk surga bersama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang lihat, tengok kanan kiri ibu bapak. Udah tengok belum? Ada apa di situ? Lu lagi. Bukan begitu. Tengok kanan dan kiri bapak ibu, senyum. Coba, saya mau lihat. Senyum. Tengok kanan kiri. Kemudian bilang, salaman dulu. Salaman dulu. Pak, ayo Pak, salaman kiri kanan Pak. Salaman, ya. Habis senyum, salaman. Kemudian bilang, wahai saudaraku, Anda adalah S3. Anda adalah S3. Ayo, beneran ini. S1 aja kagak lulus. SMA belum tentu. Udah lompat aja Ustadz S3. S3 artinya saudara sampai surga. Amin. Amin.
Ya Rabbal. Ulangi. Senyum. Kiri kanan, salaman, bilang, Bapak, Ibu S3 ya. Saudara sampai surga, insya Allah. Ya, kan kalau kita memulai pengajian senyum, hatinya senang, gembira, janji kepada saudara kita, kiri kanan kita, saling mengingatkan, ya. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Jangan cuma ketemu di Masjid Al-Muhajirin, jangan cuma jumpa, ngambil berkat, ngambil door prize di acara maulid, tapi kita pengen ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu. Saudara sampai surga, insya Allah. Luar biasa semangat kaum muslimin. Kalau saya diajak berdiskusi, berdebat masalah hukum maulid itu, saya nggak mau layani. Karena peringatan maulid itu bukan perintah secara langsung, bukan juga tidak ada larangannya secara langsung. Ini perkara mubah. Apalagi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai umat Rasulullah. Apalagi kita ingin dengan momentum ini ingin membangkitkan kesadaran umat agar kita berkomitmen menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perkumpulan umat Islam seperti ini, kita ingin mengompakkan kesadaran pentingnya kita hidup di atas dunia ini, di bumi NKRI, di buminya Allah. Kita harus hidup mencontoh tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apalagi sekarang ini tahun-tahun politik. Bagaimana umat Islam ini bisa memahami ajaran Islam secara sumul, komprehensif, kalau tidak dimulai dari pemahaman itu dari masjid? Bu, Ibu, Bapak, udah jadi jamaah masjid belum? Woi, udah pernah jamaah sholat? Pernah? Jamaah sholat pernah? Pernah sholat berjamaah? Alhamdulillah. Tingkatkan dari status kita sekedar jamaah sholat jadi jamaah masjid. Apa itu? Paham? Jamaah masjid kan sama juga, Pak Ustaz, kan di masjid kita sholat. Enggak, di masjid bukan cuma sholat. Masjid itu tempat umat Islam menuntut ilmu. Masjid itu tempat umat Islam belajar tentang agama dan dunia. Masjid itu difungsikan oleh Rasulullah untuk mengelola urusan dunia, mengatur strategi ekonomi, mengatur strategi politik, mengatur strategi perdagangan, mengatur hubungan sosial di antara sesama kita. Bahkan di masjid itu Nabi SAW menerima duta-duta besar dari negara-negara adidaya. Di masjid itu Nabi jadikan tempat untuk berdialog dengan kaum non-muslim. Jadi masjid bukan hanya tempat kita sholat. Makanya umat Islam ini jangan cuma jadi jamaah sholat 5 waktu, tapi harus naik kelasnya untuk menjadi jamaah masjid. Insya di sini ada apa? Ada SDIT, betul? Alhamdulillah
ada TPA, ada TPQ, ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian bapak-bapak, ada pengajian umum, taklim seperti sekarang. Ada banyak kegiatan, ada las, ada unit pengumpulan zakat, itu ekonomi. Nanti bisa dikembangkan lagi Pak Ketua, baik Ketua Yayasan maupun Ketua Takmir, mohon nanti bisa dikembangkan bagaimana masjid ini bisa menjadi sentra pemberdayaan ekonomi masyarakat rakyat kecil. Ini sekarang orang jualan dagang pada sepi, betul? Betul? Pada manyun loh. Kenapa? Kalah sama TikTok. Betul? Sekarang dikit-dikit orang belanja sambil rebahan. Tinggal klik, tinggal pencet, datang besok 2 hari lagi. Ya, Tanah Abang sepi, Majestic sepi, apalagi yang sepi banyak. Pasar Rumput, Pasar Rumput, pada sepi semua. Bukan hanya karena serbuan teknologi, orang berubah gaya hidupnya, jual belinya jadi online, tanpa tatap muka, tanpa capek-capek nawar, tanpa capek-capek pergi, markirnya susah, pulangnya macet, kepanasan, apalagi sekarang lagi pemanasan global. Udah tinggal enak di rumah aja, ya Pak ya. Nah ini sekarang tantangan kita Bapak Ibu rahmati Allah. Maka masjid kita harapkan bisa mengatasi masalah-masalah ekonomi umat ini. Insya buat sentra pemberdayaan ekonomi. Saya kemarin khutbah Jumat berapa minggu yang lalu di kawasan BSD. Ya, BSD, tahu BSD? Tetangga BHP. Ini apa dia namanya? Oh, BHP semalam tuh. Ini yang Pelindo. Ya. Itu masjidnya membuat program 1000 gerobak sedekah. Buat apa? Buat UMKM dagang. Alhamdulillah, kasih modal. Itu baru masjid. Ya, mohon maaf, masjid bukan cuma buat sholat doang. Masjid buat pemberdayaan ekonomi, masjid bisa kasih beasiswa, masjid bisa kasih umroh. Udah dari sini udah proses umroh? Belum? Ah, berarti belum keren. Ntar bikin keren, insya Allah. Ya. Maka itu hadirin rahmati Allah, di tahun-tahun politik ini tanpa mengurangi kita punya pelajaran sirah Nabi SAW dalam aspek keagungan pribadi beliau, membahas tentang sejarah kelahirannya beliau, nasabnya beliau, perjuangannya beliau, bagaimana beliau dari kecil sampai bi'sah umur 40 tahun, bagaimana kemudian dari umur 40 tahun mendapatkan wahyu risalah dari Allah, berjuang 13 tahun di Mekah, dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah, seterang sembunyi-sembunyi 3 tahun pertama, kemudian terang-terangan, bagaimana tantangan dan hambatan, bagaimana intimidasi, bagaimana terorisasi, bagaimana persekusi, bahkan puncaknya adalah pembunuhan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah perintahkan Nabi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah Nabi membangun daulah, kekuatan agar umat Islam bisa bebas menjalankan ibadah agamanya tanpa tekanan, tanpa intimidasi. Tapi bukan berarti setelah hijrah Nabi SAW kemudian hidupnya tenang, dakwahnya lancar. Tetap mereka umat Islam ini diganggu, diintimidasi dan diteror. Walaupun jarak antara Makkah dengan Madinah sangat jauh. Berapa ratus kilo Pak? Ustaz Iqbal? Makkah Madinah berapa? 600 kilo, jauh.
Tapi kenapa orang-orang musyrikin di Mekah masih tetap mengejar-ngejar Rasulullah, masih tetap bernafsu ingin menghabisi dan menghancurkan kekuatan umat Islam yang ada di Madinah? Kan udah beda wilayah, udah beda negara. Ya, urus diri lu aja masing-masing. Nggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu Islam ini adalah agama yang hak, dan sesuatu yang hak itu pasti akan berkembang, itu pasti akan tumbuh pesat dan akan menjadi ancaman buat kekuatan-kekuatan yang anti terhadap agama. Islam itu memang ancaman, betul, ancaman. Ancaman buat siapa? Ancaman buat orang zalim. Islam itu ancaman buat siapa? Ancaman buat penjajah. Betul. Islam itu ancaman buat apa? Buat mereka yang ingin berkuasa, mengendalikan umat, mengendalikan rakyat ini dengan uangnya yang tanpa batas. Mereka ingin menguasai kekayaan negeri-negeri muslim. Itu Islam sebagai ancamannya mereka. Makanya mereka ini sekarang apa? Sebarkan kampanye anti politik identitas. Assalamualaikum. Politik identitas, no politik identitas. Nggak boleh politik identitas. Nggak boleh bicara politik di masjid. Jangan bawa-bawa agama kalau ngomong politik. Rasulullah itu tokoh spiritual saja. Tampilkan Nabi sebagai ahli ibadah saja. Tampilkan Rasulullah orang berakhlak mulia saja. Tapi jangan tampilkan Nabi sebagai mujahid. Jangan tampilkan Rasul sebagai pejuang. Jangan tampilkan Rasul sebagai pemimpin negara. Jangan tampilkan Rasul sebagai pemimpin politik, pemimpin ekonomi. Dan beliau adalah hakim yang paling adil di antara umat manusia. Kenapa? Karena mereka khawatir, mereka merasa terancam kalau Islam ini memimpin dunia, membawa rahmatan lil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta miksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka kita menyadarkan, membangkitkan kesadaran umat ini tentang bagaimana menghidupkan sosok Rasulullah SAW untuk kita teladani di masa kita, di akhir zaman kita ini, yang relevan, yang kontekstual dengan perjuangan umat di negeri ini. Adalah salah satunya menghadirkan sosok Nabi sebagai seorang negarawan. Umat Islam jangan lagi mau ditipu-tipu, jangan lagi mau dikadalin, jangan lagi mau dipecah belah. Ya. Soal sholawatan, soal maulid kita dipecah belah. Na'udzubillah min. Padahal yang pro maulidan dengan yang tidak mau maulidan itu sama intinya, sama-sama menghormati, sama-sama mengagungkan, sama-sama memuliakan Nabi SAW dan berkomitmen untuk mencontoh
tauladan Nabi kita Muhammad, tidak ada bedanya. Cuma yang satu bedanya mau duduk di majelis maulid, yang satu enggak. Jangan kita saling bermusuhan, jangan kita saling serang, jangan kita saling gontok-gontokan, ya. Kenapa? Karena bersolawat kepada Rasulullah SAW itu adalah perintah Allah langsung, dan Allah langsung yang memberi contoh. Kira-kira kalau sholat perintah Allah bukan? Allah mencontohkan sholat? Allah sholat? Enggak. Puasa perintah Allah bukan? Allah puasa enggak? Tahu dari mana? Ya enggak lah, Allah itu enggak perlu begituan. Ya. Itu ibadah kepada siapa? Pada Allah. Ya Allah enggak perlu begituan. Zakat perintah Allah bukan? Allah memberi contoh langsung? Enggak. Dengan nabinya, semua perintah-perintah Allah itu dengan wahyu Allah dirinci untuk kita umatnya mengikuti, mencontoh bagaimana tata cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah perintahkan ibadah haji, betul. Tapi Allah haji, yang haji itu Nabi Ibrahim, betul. Yang haji itu para malaikat, yang haji itu para nabi dan salihin. Yang haji mencontohkan haji dengan ibadah yang sempurna ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum. Jadi semua perintah-perintah di dalam Al-Quran itu Allah tidak berkepentingan menyampaikan, memberikan contoh tauladan secara langsung, tapi ketika Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu. Apa arti bersalawatlah kamu? Mintalah kepada Allah agar Allah turunkan rahmat dan keselamatan kepada nabimu. Ini yang kita mintakan. Inilah hak Rasulullah yang wajib untuk kita tunaikan kepada beliau. Ketika Allah perintahkan itu, Allah yang memberikan contoh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya semuanya bersalawat kepada Rasul. Nah, itu nggak pakai minta. Kita salawat minta kepada Allah, Allah turunkan rahmat dan keselamatan pada Nabi. Kalau Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, artinya Allah benar-benar telah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, keselamatannya, kesejahteraannya untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bersalawat ini ibarat kata kalau kita punya kendaraan, ya, bapak-bapak punya kendaraan, mau kendaraan mewah, harganya di atas 1M, ya, atau 3M, apa 3M? 3 kali minjem. Ya. Berapa bangun rumah harganya? Murah Pak Ustadz. Berapa ya? 3,5 M. Hebat ya. Iya Pak Ustadz, 3 kali minjem setengah mati bayarnya. Itu 3,5 M. Ya. Kita punya kendaraan mewah atau yang sedang, harga 500 juta. Ah, sedang tuh. Ada lagi yang di bawah itu. Ah, itu kelas Alia. Tahu Alia? Ya, rada-rada bawah itu ya. Saudara mau pergi dari Jakarta ke Puncak, Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Solo, Jakarta ke Jogja, ya, itu kendaraan bisa jalan nggak? Kalau nggak kagak ada bensinnya, bisa jalan? Mau ente dorong? Kendaraan itu mau bisa jalan kalau ada bensin, betul?
Kalau diisi bensinnya baru bisa jalan, mesinnya jalan sampai tujuan. Mau mobilnya enak, mahal, ataupun mobilnya murah, sama aja, sampai juga. Yang beda apa? Badan pada pegel. Itu doang bedanya. Ya. Tapi sampai mas, sampai. Itulah perumpamaan kita berdoa kepada Allah. Kita punya hajat, kita punya daftar keinginan yang disampaikan kepada Allah. Kira-kira ibu punya daftar keinginan nggak? Kalau bahasa anak gaul zaman sekarang, wish list. Daftar kepengenan. Wish itu pengen, list itu daftar. Ya. Diajukan kemana? Ke bapak. Ya. Iya kan? Pernah nggak wishlistnya diajukan ke Allah? Bagaimana supaya wishlist kita segera diwujudkan oleh orang yang kita cintai, oleh orang yang kita sayangi? Tentu ada apanya? Ada rayuannya. Betul? Ini ibu daftar kepengenan ke bapak. Ya. Ini bapak ngelihat manyun aja ini. Ini daftarnya lumayan juga nih. Bikin kantong bobol, ya kan? Nah, bagaimana supaya hati suami kita senang, hati suami kita gembira, walaupun rada dikit-dikit manyun, gitu ya? Nggak ngeluh dengan daftar keinginan istri, itu bagaimana? Ada rayuannya, ada triknya, betul? Ada omongannya yang bagus, ada servisnya yang istimewa, betul? Insya, maka seperti itu Anda minta hajat kepada Allah. Kalau ingin merayu Allah, kalau ingin menservis Allah supaya doa kita cepat dikabul oleh Allah, caranya dengan baca salawat. Maka adab berdoa, sebelum kita berdoa, nyampaikan isi daftar hajat kita. Satu, membaca hamdalah, puji-pujian kepada Allah. Yang kedua, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setelah menyampaikan isi daftar hajat kita kepada Allah, ditutup lagi dengan apa? Solawat dan hamdalah. Itulah ibaratnya bensin kita itu, mobil kita, hajat kita, itu kita isi dengan Pertamax turbo. Insya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya. Sekarang kalau kita berada di tahun politik, gegap gempita, bukan hanya sekedar 5 tahunan, Pak. Jangan hanya 5 tahunan umat Islam ini dibikin emosi, dibikin gerah, dipanas-panasi terus. Menjelang pemilu diadu domba terus dengan narasi-narasi yang memecah belah. Politik identitas dikeluarin. Padahal kita dilarang berpolitik identitas untuk menutupi kebobrokan-kebobrokan mereka yang suka pakai politik uang. Ya. Mereka yang menggaungkan anti politik identitas itu, mereka lah yang melakukan politik uang. Dari mana mereka bisa meraup suara umat Islam kalau bukan karena ini? Betul? Maka benteng kita menghadapi politik uang yang digelontorkan oleh oligarki yang jahat itu, apa benteng kita untuk bertahan dari godaan dan rayuan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal fulus. Ya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dan dari duit. Bukan duit dari suami kita berlindung kepada Allah, bukan dari gaji suami kita berlindung kepada Allah. Enggak, kita berlindung kepada Allah dari uang politik, hasil nyopet, hasil maling dari kekayaan negeri kita untuk membeli suara umat
membeli suara rakyat supaya dia berkuasa lagi, entah sampai kapan. Bagaimana kita bisa menolak itu? Kita bisa menolak itu dengan apa? Identitas keislaman kita. Itulah politik identitas kita. Siap menolak politik uang? Siap menolak money politics? Siap menolak untuk tidak mau disogok? Siap untuk tidak disogok? Siap tidak menerima uang pada saat pemilu? Siap? Benar? Awas! Saya nggak setuju kalau ada orang mengatakan, Pak Ustadz, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Itu sama aja. Ya. Kita orang Islam itu nggak boleh nipu. Orang Islam itu harus jujur. Kalau nggak milih dia, udah jangan milih dia, dan nggak usah ambil duitnya. Supaya apa? Dia nggak kesel, dia nggak merasa ditipu, walaupun dia mau menipu kita. Ya. Inilah identitas kita sebagai Muslim. Tolak politik uang, karena itu bukan ajaran Islam. Setuju? Setuju? Takbir. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Bagaimana kita menghadirkan sosok Nabi SAW sebagai negarawan ini? Mari kita lihat teladan akhlak Nabi dalam surah Ali Imran ayat 159. Ya. Apa 159 surah Ali Imran? Silakan dibaca. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka hanya dengan rahmat Allah lah engkau, wahai Muhammad, bersikap lemah lembut kepada umatmu, kepada rakyatmu. Kalau seandainya engkau keras, kasar, wajahnya menunjukkan kekejaman, kebengisan, lam faddu min haulik, maka mereka akan lari, tidak akan mau bersamamu. Maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkan mereka kalau rakyat itu salah. Mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk rakyatmu. Tetapi tetaplah kamu bermusyawarah kepada rakyatmu dalam mengambil keputusan. Subhanallah. Ya, ini ayat turun kepada Rasulullah bukan hanya kita baca jadi dongeng tidur. Ini untuk pemimpin. Pemimpin itu harus punya sifat apa? Belas kasih, rahmah. Jangan main asal busur aja. Jangan main asal bulldozer. Musyawarahkan dengan baik, ngomong baik-baik. Ya. Lindalahum, lemah lembut. Kalau pemimpin itu lemah lembut, memiliki sifat rahmah, sifat adil, sifat mengayomi, rakyat itu yang tadinya menolak untuk digusur, bisa dengan sukarela menyerahkan tanahnya, propertinya untuk dibangun oleh pemerintah. Ya kan? Itulah yang terjadi di masa Rasulullah, terjadi di masa Khulafaur Rasyidin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita jadi pemimpin itu arogan, menampilkan kekuasaan kita, nggak boleh. Harus lemah lembut. Lintalahum, fa'fu anhum, maafkan rakyat, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah, wasyawirhum, ajak mereka bermusyawarah. Ya. Jangan rakyat dizalimi. Jangan rakyat ditipu. Jangan rakyat diiming-imingi janji manis, tapi kemudian tidak ada realisasinya. Ya, nggak boleh. Ini bukan akhlaknya Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah? Yaitu dengan salah satunya menjadikan Rasulullah ini sebagai tauladan dalam kepemimpinan dan kenegarawanan. Ini yang jarang diangkat oleh para mubalik, jarang diangkat oleh para asatis. Kenapa? Karena udah kadung ada ditakut-takutin, takut dituduh politik identitas, takut dituduh radikal. Udah nggak zamannya sekarang radikalisme agama. Sekarang ini yang berlaku adalah radikalisme ekonomi. Yang ada sekarang bukan lagi intoleransi agama atau intoleransi beragama, tapi yang sekarang terjadi adalah intoleransi ekonomi. Siapa korbannya? Korban terbesar dari radikalisme ekonomi dan intoleransi ekonomi adalah umat Islam. 87% umat Islam ini itu mayoritasnya masih berada dalam kemiskinan. Betul apa betul? Susah nyari kerja, susah lapangan kerja. Kalaupun ada lapangan kerja, udah diisi sama orang sono. Ya. Daya beli menurun, ini semua susah. Ya. Ini nggak diangkat, nggak terangkat petani, nelayan, buruh. Ya. Ini radikalisme ekonomi ini. Korbannya siapa? Umat Islam. Puluhan tahun. Sementara kita umat Islam dicekoki dengan apa? Radikalisme agama. Diadu domba kita, satu kelompok, satu ormas dengan ormas yang lainnya untuk menginjak ormas yang lainnya, untuk merendahkan kelompok Islam lainnya dengan apa? Isu radikalisme agama. Udah selesai, gak ada. Yang ada di hadapan mata kita ini adalah radikalisme ekonomi. Mereka yang ingin menguasai kekayaan negara, ya mereka yang ingin menguasai sumber daya alam negeri kita, mereka gunakan itu untuk apa? Mengacak-acak, mengobok-obok umat Islam supaya tidak perhatian, tidak peduli kepada masalah-masalah besar bangsa ini, dan kita disibukkan dengan urusan-urusan remeh, urusan kecil yang namanya momok radikalisme. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita yang pertama meneladani Rasulullah sebagai pemimpin dan negarawan? Satu, umat Islam ini harus melek politik. Dan politik kekuasaan dalam Islam itu harus menjadi sarana alat untuk memenangkan Islam. Ya. Coba doanya, doa Bapak Ibu minta anak yang soleh itu apa? Keturunan yang soleh itu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan gitu ya. Minta keturunan yang soleh, dzurriyyah, qurrata a'yun, penyejuk mata hati kita. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ya. Jadi itu visi politiknya orang Islam itu jelas. Doa lagi setelah perintah sholat tahajud dalam Al-Quran surat Al-Isra itu ya. Pernah baca nggak surat Al-Isra? Halo? Assalamualaikum. Jangan baca surat Yasin doang. Jangan baca Al-Kahfi aja. Surat Al-Isra dibaca. Apa ayatnya? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu
aqal batil innal batila kana zahuqa. Apa itu artinya doa ini? Ya Allah, ini doa, ayat ini turun ketika Nabi hendak hijrah ke Madinah. Jadi peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah itu adalah sebuah transformasi, perbaikan nasib umat Islam dari tertindas, dari tidak memiliki kekuatan menjadi apa? Menjadi kuat, menjadi kokoh, dan tidak bisa diganggu lagi oleh orang-orang yang anti terhadap Islam. Makanya Allah mengajarkan doa kepada Rasulullah SAW. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ayo baca. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat mana saja dengan cara yang benar, dan keluarkan aku dari masalah apa saja dengan cara yang benar, dan jadikanlah untukku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong agama ini. Amin ya Rabbal. Jadi jangan cuma minta sama Allah, minta fulus, minta cicilan lunas, ya, minta suami kagak genit, ya kan? Ya. Ini bapak-bapak sekarang bicara poligami cuma ngomong doang. Kalau sama teman berani dia. Ya, mimpi aja nggak boleh, haram. Ini luar biasa. Intimidasi. Ibu-ibunya hebat zaman sekarang ya. Sultanan nasira, kekuasaan yang berfungsi untuk melindungi, menolong agama Allah. Jadi kekuasaan dalam Islam itu bukan untuk sombong. Kekuasaan dalam Islam itu bukan untuk eksploitasi. Kekuasaan dalam Islam itu bukan untuk mengintimidasi, bukan untuk mendiskriminasi, bukan untuk menginjak-injak martabat kemanusiaan, dan bukan untuk merusak alam semesta dunia ini, tapi untuk menegakkan dan melindungi eksistensi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah muncul belum baliho-baliho sekarang? Udah? Caleg, ya, DPD, Capres, udah muncul. Gantengan mana sama saya? Cuma saya tawadu, ya nggak mau pasang foto-foto begitu. Pasang foto, rajin silaturahim, ke majelis taklim, datang ke masjid, mau pemilu doang. Bagi jilbab, bagi sembako, bagi sarung, mau pemilu doang. Kasih kartu nama, mau pemilu doang. Kalau udah terpilih, boro-boro bisa dihubungin, boro-boro datang. Ada noh masjid dekat kampung saya, dijanjiin ntar kalau saya terpilih, ya, saya mau nyumbang mobil ambulan. Sampai 2 periode dia terpilih, kagak ada ambulan nongol. Gila lu bro, janji dong. Itu yang kecil, apalagi yang di atas. La haula wala quwata illa billah.
Kekuasaan itu untuk berdakwah, kekuasaan itu untuk ibadahnya, kekuasaan itu adalah untuk memakmurkan bumi, untuk mensejahterakan rakyat. Jangan jadikan kekuasaan itu sebagai alat untuk aji mumpung berkuasa, mumpung mengumpulkan kekayaan, untuk mengumpulkan pundi-pundi. Entah berapa pundi-pundi yang bisa dikumpulkan, saudara. Ya, jadi kita kembali fitrah politik ini dalam Islam sesuai dengan rel yang telah digariskan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, politik itu dalam Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah, ya, kita harus menegakkan hukum itu tanpa pandang bulu. Ya, sekarang hukum ini tebang pilih. Kalau kepada teman dilindungi, nggak diusut kasusnya. Kalau kepada lawan, kepada oposisi dicari-cari kesalahan. Betul apa betul? Nggak boleh begitu. Yang namanya hukum, siapapun memang benar, ada jelas bukti-buktinya, ya diproses hukum. Tapi jangan memproses hukum, diangkat kasus hukum, tidak ada alat buktinya, paksakan supaya terbukti salah. Ini juga nggak benar. Jadi sekarang ini hukum ini sudah menjadi politik. Hukum bukan murni masalah hukum, tapi sudah ada campur tangan politik untuk mengadu domba dan untuk menghancurkan lawan. Man kana qablakum idza sarqa fihim asy-syarif idza sarqa fihim ad-dha'if bil had wa idza asy-syarif tarakuhu. Yang membuat rusak, hancur, binasa umat-umat sebelum kalian, kalau ada orang miskin mencuri, ditegakkan hukuman, walaupun yang dicuri cuma apa? Ya, sandal jepit, satu ayam, ya, satu pohon mangga kebanyakan ya, satu buah lah. Walaupun yang dicuri hal-hal yang kecil, dan yang mencuri adalah orang-orang kecil, orang nggak berpunya, orang-orang yang butuh makan, orang-orang yang butuh penghidupan, dia terpaksa mencuri. Kalau di zaman Umar bin Khattab, orang ini tidak boleh dihukum dengan hukuman hudud, tapi yang dihukum adalah orang kaya yang ada di tetangga orang miskin itu, yang tidak mau mengeluarkan zakat infak sedekahnya buat para fakir itu yang dihukum. Kalau ada orang kecil, orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukuman. Tapi kalau orang kaya, bangsawan mencuri, dibiarkan melenggang dengan tenang. Inilah yang menjadi sebab rusaknya dan hancurnya suatu bangsa dan negara. Maka Rasulullah mengatakan dengan tegas, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Karena ada waktu itu seorang perempuan dari Bani Makhzum, namanya mirip dengan putri Rasulullah, yaitu sama-sama namanya Fatimah. Maka Nabi, dia mencuri, maka Nabi ingin bandingkan dengan ketegasan beliau, seandainya Fatimah putri Muhammad berani dia mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya, bukan orang lain. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Ayo ibu-ibu nih, ayo, bisa gak? Ya gak bisa.
bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yang ketiga, berpolitik dalam Islam ini, bagaimana pemimpin itu harus menjadi seorang negarawan, ya. Dia harus berkomitmen untuk menjadi pemersatu umat. Karena Rasulullah sebagai seorang pemimpin politik, sebagai seorang negarawan, sebagai kepala negara, ketika membangun daulah Islam di Madinah, beliau adalah tokoh pemersatu bangsa. Beliau adalah tokoh pemersatu umat, bukan pemecah belah. Maka Nabi mempersaudarakan antara suku Aus dan Khazraj dalam ikatan iman dan Islam. Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansar. Di sini ada Masjid Al-Ansar nggak? Ada? Ada nggak? Belum? Kalau dekat rumah saya ada Masjid Al-Ansar. Nah, bikinlah itu sister masjid. Nah, ada sister masjid. Kembar, ya kan? Ada masjid kembar. Nah, bersaudaralah. Buat program itu. Caranya bagaimana? Kalau kita bicara masjid, masjid yang makmur, masjid yang udah banyak fasilitasnya, masjid yang banyak kas kotak amalnya, ya, banyak melimpah, jamaahnya, ekonominya maju, makmur. Ini mulailah Masjid Al-Muhajirin ini menjadikan masjid lain di daerah yang terpencil, tertinggal, yang kumuh, itu jadi sister masjidnya, jadi masjid binaannya. Kita bantu zakatnya, kita salurkan infak sedekahnya untuk memberdayakan orang-orang miskin di kampung sebelah. Insya Islam, Pak. Jadi pemimpin dalam Islam sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah itu mempersatukan umat, mempersatukan kabilah, mempersatukan suku-suku, bukan malah memecah belah. Yang satu diangkat, yang lain diinjak. Yang satu dipuji, yang satu dicaci. Yang satu diberikan fasilitas jabatan, yang satu dikeringkan, tidak dikasih apa-apa. Yang satu diberikan fasilitas izin ini mudah gampang, yang rakyat kalau mau berdagang, mau berusaha susah, ya, digusur mulu sama satpol. Ya, Masya Allah, ya. Tertibkan boleh menertibkan, tapi harus dengan baik, harus diberikan apa, tempat yang layak, diberikan supaya rakyat kecil ini bisa dagang. Insya Allah. Persatukan umat. Inilah spirit dari surah Ali Imran ayat 103. Apa Ali Imran 103? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bapak yang rahmati Allah, penyakit umat Islam sekarang, kenapa kita tidak berdaya secara ekonomi? Kenapa tidak kita berdaulat secara politik? Kenapa kekuatan Islam di negeri ini dibonsai, kecil, dan diremehkan? Saya kemarin baru pulang, mohon maaf saya cerita ini.
Saya berpulang dari Cirebon, ketemu beberapa tokoh, beberapa kiai berpengaruh dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ya. Saya latar belakang saya Muhammadiyah, tapi saya suka silaturahim dengan tokoh-tokoh NU. Saya bersama beberapa orang ustadz silaturahim ke tokoh-tokoh di Cirebon. Salah satu di antaranya Buya Yahya, tapi ini cerita dapat bukan dari beliau, tapi dari kiai yang lain. Saya nggak sebut namanya, off the record. Betapa kekuatan Islam ini di Indonesia dikerdilkan, dikecilkan, dibonsai. Mereka tidak ingin umat Islam ini besar, mereka tidak ingin umat Islam ini kuat, mereka tidak ingin umat Islam ini menentukan arah politik, ekonomi dalam berbangsa dan bernegara. Umat Islam cuma dikasih recehan, dikasih isu pinggiran, dan itu untuk memecah belah, mengadu domba supaya umat Islam ini lemah. Ini saksinya ada. Apa? Ada hikmahnya. Ini kemarin lagi rame-rame soal membentuk koalisi, ya, mohon maaf ya saya sebutkan, koalisi capres mau pilpres nih besok. Ini kan sibuk dicari. Kalau capres udah ada semua, tapi nyari wakilnya yang susah. Kenapa? Semua pertimbangan. Betul. Kapasitas, kapabilitas, dan isi tas. Ya. Yang penting itu isi tas, katanya. Bukan otaknya, bukan ideologinya, bukan komitmennya untuk mensejahterakan rakyat. Yang penting fulus. Sekarang udah buka-bukaan aja. Ini koalisi-koalisi semua nyari wapres. Buat apa? Buat nyari duit. Siapa yang duitnya banyak, diambil ntar jadi wapres. Ya. Maka luar biasa. Ya. Salah satu partai sudah pergi ke sana kemari, nggak dapat juga, nggak dikasih posisi cawapres. Ya. Ini saya buka aja. Saya rahasiakan off the record siapa namanya. Tahu apa yang diucapkan ketika tidak menerima tawaran atau proposal cawapres itu? Sudah ada yang menentukan. Sudah kita setting, namanya fulan-fulan. Udah mas, ngurusi ini aja, ngurusi masalah agama dan radikalisme agama. Ini sebagai seorang politisi mendengar ini udah nyampe ini pesan bahwa kekuatan Islam ini hanya digunakan, kekuatan politik Islam ini hanya dimanfaatkan hanya untuk jadi keset, hanya untuk jadi apa? Alat pukul, hanya untuk jadi apa? Jadi centeng, hanya untuk apa? Jadi jongos. Untuk apa? Mengadu domba umat Islam ini. Maka berapa dekade kita terakhir sekarang ini, kita selalu dipanas-panasi, kita selalu ditakut-takuti, kita selalu dipecah belah dengan situasi pembelahan yang luar biasa. Ini NU, ini bukan NU, ini Aswaja, ini Wahabi, ya, ini Maulid, anti Maulid, ini tahlilan. Enggak, kita dipecah belah dengan isu-isu khilafiyah. Ini untuk apa? Supaya mereka bisa leluasa berkuasa untuk menguasai sumber daya alam negeri ini, saudara. Umat Islam hanya dikasih recehan, dikasih proyek ini 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun, kecil. Sementara mereka ambil, mereka garong ratusan ribuan triliun. Kita begitu terus jadi domba, coba dapat recehan. Mau kita dihancurkan supaya kita berperang, supaya kita saling memusuhi saudara dengan saudara yang lainnya? Jangan saudara. Sudah selesai masanya kita dibelah dengan era cebong dan kampret. Udah selesai. Ya, jangan lagi kita ikut arus itu. Jangan lagi kita masuk dalam gendang irama apa? Islam Arab, Islam Nusantara. Enggak. Ini kadrun, ini bukan. Enggak. Jangan kita mainkan isu itu
Jangan kita ikut irama gendang itu, karena di hadapan kita ada tantangan dan musuh yang jauh lebih berbahaya, dan isu itu dimunculkan untuk mereka semakin terus eksis, berkuasa, dan menguasai sumber daya alam negeri. Ini negara kalau diserang oleh orang asing, siapa yang mau mempertahankan negeri ini, saudara? Siapa, saya mau tanya? Cukong itu? Enggak? Mau dia bela negara? Enggak ada. Yang dicari cuma duit kok. Kabur dia antar luar negeri. Siapa yang mempertahankan negeri ini, tanah air ini? Umat Islam. Siapa lagi kalau bukan umat Islam? Mau diadu domba hanya untuk receh, kemudian kita menginjak saudara kita yang lain hanya untuk secuil, dan sekarang pun mereka nggak akan mau berbagi, ya. Maka di depan kita, alhamdulillah, sudah ada kesempatan ini umat Islam untuk bersatu, untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersatu. Kalau kita bersatu, Islam akan jaya. Kalau kita bersatu, kekuatan ekonomi dan politik ada di tangan umat Islam, maka kita bisa mensejahterakan mayoritas dari bangsa dan republik ini, insya Allah. Yang terakhir, pemimpin yang baik, pemimpin yang sukses dalam Islam itu adalah, sebagaimana dicontohkan Nabi, adalah sukses mengkader calon-calon pemimpin berikutnya, melakukan kaderisasi, mendidik sahabat. Rasulullah mendidik sahabat itu, ya, untuk menjadi pemimpin. Apakah menjadi gubernur, apakah menjadi hakim, apakah menjadi qadhi, apakah menjadi bupati, apakah menjadi ahli pemerintahan, ahli macam-macam. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, mendidik para sahabatnya. Dengan apa? Dengan iman, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesuksesan Rasulullah dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Fatah ayat 29. Ini ayatnya sering kita baca. Kenapa Allah memuji Rasulullah di sini? Karena beliau berhasil mencetak kader-kader pemimpin umat di masa yang akan datang. Apa ayatnya? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi Rasulullah itu dipuji oleh Allah, itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad ini dipuji oleh Allah. Pengikutnya Nabi Muhammad dicantumkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Siapa mereka? Pengikutnya, murid-muridnya Rasulullah. Asyidda'u 'alal, tegas kepada orang kafir. Bukan mereka, tapi kita punya garis tegas. Mana yang boleh kita kerjasama dengan orang kafir, beda akidah, mana yang tidak boleh. Dalam kerjasama, dalam urusan kerjasama, tapi dalam masalah akidah tidak ada toleransi dan kerjasama dalam akidah. Dalam pernikahan boleh menikah orang Islam dengan orang boleh. Ada toleransi dengan tetangga boleh. Minjam bangku, minjam karpet boleh nggak? Boleh, asal jangan minta anak lu jadi istrinya. Setuju? Nggak boleh minta anak kita perawan jadi istri orang kafir, nggak boleh. Dia minjem duit boleh, kita pinjemin. Dia pinjam barang boleh, kita pinjemin. Hubungan sosial. Keluarga kita meninggal, dia melayat boleh nggak? Boleh. Hubungan sosial.
Dia keluarganya meninggal, kita datang melayat, boleh nggak? Boleh. Asal tidak mencampurkan urusan agama, boleh. Ya. Tegas, ada garis mana yang boleh kita masuk ke wilayah mereka dan mana yang kita tidak boleh masuk ke wilayah mereka. Mereka juga begitu, nggak boleh masuk wilayah akidah kita, nggak boleh masuk dalam urusan pernikahan dengan kita, nggak boleh masuk dalam masalah kepemimpinan. Itu wajib beragama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ruhama ubainahum, berkasih sayang dengan mereka, sesama mereka umat ini. Jangan kita sebaliknya, sama orang kafir merangkul, sama orang Islam memiting. Tahu memiting? Jangan dipiting umat Islam, dirangkul. Jangan diinjak saudaramu orang Islam, tapi dibaik-baikin. Ayo ajak kerjasama, ayo berdialog, ayo bikin kegiatan bersama, saling mengasihi, saling membantu, insya Allah. Tarahum ruk'an sujada, pengikutnya murid-muridnya Rasulullah itu adalah orang-orang yang ahli sujud, orang-orang yang ahli ruku', yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda mereka ada di dalam Taurat dan Injil, dan diperumpamakan di dalam ayat itu kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kufar. Inilah kadar-kadar pemimpin yang dididik oleh Rasulullah. Mereka tumbuh dari kecil seperti pohon, tanaman, tunasnya tumbuh menjadi batang, menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi menjulang tinggi, sehingga tanaman yang ditanam itu membuat kagum orang-orang yang menanam benih itu. Itulah para petani. Jadi Rasulullah akan bangga dengan kita. Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita manakala kita berhasil membangun peradaban Islam ini dengan baik, berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin Islam yang unggul, yang berkualitas, yang adil, yang amanah, yang jujur, maka Rasulullah yu'jibuz zurra', Rasulullah akan bangga dengan kita. Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita. Rasulullah akan bahagia berjumpa dengan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Bila ingin berjumpa Nabi hari kiamat, basahi dulu bibirmu dengan salawat. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala mayyidina Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian yang dapat saya sampaikan teladan Rasulullah dalam sisi kenegarawanan beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mewujudkan dan menghidupkan akhlak Nabi SAW. Bagaimana kita menjadi negarawan, bagaimana menjadi pemimpin-pemimpin bagi umat yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, lindungi kita umat Islam, kuatkan iman Islam kita, insya Allah. Mari kita ramaikan masjid-masjid kita, jamaah kita, perkuat saf-saf kita, perkuat persaudaraan di antara kita. Jangan mau kita dipecah belah, jangan mau kita diadu domba. Setuju? 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 Jangan mau kita disogok. Setuju?
Jangan mau kita terima amplop pemilu, setuju? Jangan mau kita diintimidasi, dipecah belah lagi. Insya Allah kita umat Rasulullah akan bangkit menuju persatuan, menjemput kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.